Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda di siang hari ini kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita untuk pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas pada siang hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M, Fatmawati terpantau cukup relatif lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan ini memang sesekali terjadi di kawasan ini namun masih dalam keadaan normal. Dan berikutnya dari Lebak Bulus maupun Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro juga pada siang hari ini terpantau cukup normal. Memang antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini ramai akan pusat perbelanjaan. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan di lokasi yang kedua saya ajak kita untuk pantau di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas pada saat ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Petamburan juga masih relatif lancar. Dan tol dalam kota yakni Cawang Grogol terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pejompongan maupun menuju ke arah Cawang pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kurangi kecepatan kendaraan Anda dan selalu jaga jarak kendaraan Anda dengan pengendara lain. Mengingat kawasan ini ramai dengan aktivitas dari masyarakat dan juga para pedagang yang perlu Anda antisipasi. Dari lokasi yang ketiga saya ajak kita pantau di Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas pada siang hari ini masih normal di kawasan ini dari Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Pantura maupun dari Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Tuparef masih terpantau normal dan relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk pengendara tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dari lokasi yang terakhir saya ajak kita untuk pantau di Karitas Palembang, yakni dari Jalan Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke Veteran terpantau cukup ramai dan lancar, dan dari Atmo yang akan menuju ke Jalan Simpang Sekip Pangkal terpantau relatif lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi imbas dari banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan selalu jaga kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 223 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 30 luka berat dan 319 luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut 73% terjadi dikarenakan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 terkhususnya untuk selalu berkonsentrasi dan selalu kurangi laju kecepatan kendaraan Anda di tempat-tempat rawan akan kecelakaan. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di tikungan Jambrong, Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Cibubur pada Sabtu lalu. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, langsung turun ke lokasi untuk memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke Rumah Sakit Hermina. Ini merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan satu kendaraan bermotor. Insiden kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi pasti terjadinya kecelakaan. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, menyampaikan imbauan kepada para pengguna jalan yang melintasi tikungan Jambrong untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga jarak aman antar kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi menghindari kejadian serupa. Kapolres Majalengka melakukan pengecekan kesiapsiagaan Mako Polsek Palasah Polres Majalengka Senin 14 April 2025. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapsiagaan personelnya.
Dalam pengecekan kali ini, Kapolres mengecek kesiapsiagaan anggota serta memeriksa kebersihan lingkungan kantor Mako. Kapolres Majalengka mengatakan pengecekan terhadap polsek jajaran bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan tugas personil. Kepada anggota polsek, AKBP Willy Andrian berpesan agar anggota selalu siap siaga baik dalam pelaksanaan tugas maupun antisipasi terjadinya gangguan Kamtipmas dan ancaman lainnya. Polsek Cilengsi melaksanakan pengamanan ketat jalannya ritual injak bara api dalam rangka perayaan ulang tahun Klenteng Han Tan Kong di wilayah Cilengsi. Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat yang mengikuti acara tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Sabara Polsek Cilengsi AKP Muhammad Sururudin. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, menyatakan bahwa sejumlah personel Polsek Cilengsi diterjunkan untuk mengamankan jalannya acara. Selain fokus pada penjagaan ketertiban, kehadiran personel kepolisian juga bertujuan untuk mempererat sinergisitas antara Polri dan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tengah mengikuti perayaan tersebut. Kegiatan ritual injak bara api berlangsung dengan lancar dan kondusif hingga selesai. Kehadiran aparat kepolisian memberikan rasa aman bagi para peserta dan masyarakat sekitar yang menyaksikan jalannya acara. Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota sigap membantu supir truk yang tersangkut kabel listrik di Jalan KH Hasyim Asyari. Sebuah truk tersangkut kabel listrik saat melintas di depan Mapolsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota, Jalan Hasyim Asyari, Kota Tangerang. Melihat kejadian tersebut, anggota Polsek Cipondoh dengan sigap turun tangan membantu sopir untuk mengatasi kendala ini. Berkat respons cepat petugas, kabel berhasil diatasi dan arus lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban dalam insiden ini. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara, khususnya kendaraan besar, untuk lebih waspada terhadap kabel yang melintang di jalan. Pemirsa, Polres Pemalang rutin melakukan apel Kompi Dalmas dan Raimas. Tujuannya untuk mengecek kelengkapan barang. Berikut laporan dari Humas Polres Pemalang. Hari ini kita melaksanakan apel Kompi Dalmas dan apel Raimas. Dalmas adalah satuan kepolisian yang bertugas untuk mengamankan massa yang berunjuk rasa. Rekan-rekan semua yang sudah dilihat ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang akan kita cek. Kemudian juga ada POH, Power of Hand atau Renmas. POH kita ini merupakan pasukan khusus yang sewaktu-waktu akan kita gunakan berdasarkan pertimbangan situasi. Apabila nanti terjadi eskalasi atau peningkatan situasi, maka Renmas ini harus kita gunakan dengan cepat. Setiap hari rekan-rekan harus bersyukur. Jadi setiap bangun tidur bersyukur, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan lagi. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan semua, atas pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap pergerakan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapolres Halbar beserta PJU Polres Halmahera Barat melaksanakan penanaman anggur di lahan greenhouse Polres Halbar. Penanaman anggur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
Berikut laporan dari personel Humas Polres Halmahera Barat. Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Kapolres Halmahera Barat AKBP Erlikson SHSIK pimpin kegiatan penanaman anggur di lahan greenhouse Polres Halbar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penanaman anggur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan sistem budidaya yang efisien, serta meningkatkan kesejahteraan anggota Polri dan masyarakat sekitar. Program ini juga menjadi sarana edukasi dalam budidaya produktif. Budidaya anggur di greenhouse Polres Halmahera Barat ini tidak hanya berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan berkualitas, tetapi juga mendorong pola hidup sehat di lingkungan kepolisian dan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. Dengan adanya inisiatif ini, Polres Halmahera Barat tidak hanya menjalankan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut serta dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di Halmahera Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Polres Ogan Ilir bersama Polsek Indralaya memberikan pengamanan ketat terhadap pelaksanaan aksi damai yang digelar oleh Serikat Tani Pembaharu Ogan Ilir pada Senin 14 April 2025. Aksi yang berlangsung di kantor Bupati Ogan Ilir ini dikawal langsung oleh Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansyah. Aksi ini dipimpin oleh Ketua DPD Serikat Tani Pembaharu, Amirul Mukminin, yang menyuarakan penolakan terhadap perpanjangan hak guna usaha PT Gembala yang berakhir pada 11 Desember 2024 lalu. Mereka menuntut pengembalian lahan kepada masyarakat dan menolak segala bentuk aktivitas perusahaan yang di lahan yang disengketakan. Dalam kesempatan ini, Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansyah mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak terpancing provokasi, dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh personel gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Indralaya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan kondusif hingga massa membubarkan diri sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Pesan beliau tolong sampaikan kepada masyarakat, karena beliau hari ini tidak bisa menyambut langsung. Dia ada waktu hari Jumat tapi perwakilannya saja. Jadi tolong hari Jumat jam berapa? Jam 2 beliau menerima kedatangan Bapak Ibu melalui perwakilan. Demikian Pak. Jadi kalau nanti diutus perwakilannya untuk menghadap langsung Bapak Bupati, sampaikanlah apa yang diinginkan ataupun yang menjadi aspirasi dari masyarakat semua. Insya Allah Pak Bupati sangat bijak orangnya, nanti kita diskusikan bersama karena kita semuanya ada aturan dan ketentuan yang harus kita ikuti. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.